Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daisinda, NPM 212153033 dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Bersama dua orang rekan saya, Iklimah Himatul Aliyah, Jamil Zulkarnain. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan fisika pada zaman Yunani kuno. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke isi materinya, yaitu poin pertama, Sokrates Bapak Filsafat. Sokrates adalah seorang filsuf asal negara Yunani, atau lebih tepatnya dari kota Athena, yang merupakan salah satu figur penting yang menurut tradisi filosofis Barat. Ia dikreditkan sebagai salah satu pendiri filsafat Barat. Sokrates merupakan salah satu generasi pertama dari 3 filsafat besar yang dimiliki Yunani, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates merupakan gurunya Plato. Lalu selanjutnya Plato juga mengajari Aristoteles. Dalam semasa hidupnya, Sokrates tidak pernah membuat karya tulisan apapun, sehingga dasar-dasar pemikiran Sokrates itu berasal dari tulisan muridnya sendiri, yaitu Plato. Sokrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi. Ia hidup pada masa-masa runtuhnya Imperium Athena. Di lingkungan sekitarnya, dasar-dasar hukum keadilan sudah hancur. Para pemuda di Athena pada masa itu dipimpin oleh doktrin relativisme yang berasal dari kaum sofis. Sementara Sokrates menganut moral yang absolut, yang meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas seorang filsuf yang berdasarkan isi-isi rasional dan pemikiran dan pengetahuan. Filsafat merupakan kebenaran objektif, dan untuk membuktikan adanya kebenaran objektif tersebut, Sokrates menggunakan metode yang bersifat praktis. Lanjut ke poin kedua, latar belakang tokoh Yunani kuno mempelajari astronomi. Dalam sejarah, Yunani merupakan bangsa yang memiliki sumbangan besar dalam ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah di bidang astronomi. Di masa Yunani, astronomi berkembang menjadi ilmu pengetahuan, khususnya pada abad ke-5 atau ke-6 sebelum Masehi. Filsuf Thales diduga sebagai pelopor ilmu astronomi kuno di Yunani. Ia berpendapat bahwa bumi itu merupakan dataran yang luas. Dalam waktu yang sama, Pythagoras juga melontarkan pendapatnya. Ia menyatakan bahwa bumi itu bulat, walaupun itu belum ada bukti yang kuat yang dimilikinya. Terobosan astronomi lainnya dilakukan oleh Hipparchus. Hipparchus menyatakan bahwa bumi merupakan pusat tata surya, dan matahari, bulan, dan planet-planet lain mengelilingi bumi. Teori tersebut dinamakan juga teori geosentris. Kemudian dipopulerkan oleh Claudius Ptolemeus dalam buku makaryanya yang dinamakan Almagest. Buku tersebut menjadi pedoman selama berabad-abad sebelum dipatahkan oleh teori heliosentris dari Ibnu Shatir dan Nicolaus Copernicus, yang menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, tapi matahari. Lalu seluruh planet termasuk bumi mengelilingi matahari. Lanjut ke poin ketiga, kesimpulan Pythagoras tentang barocentrics. Dalam masa Yunani kuno, Pythagoras bersama filsuf-filsuf yang sejaman dengannya dianggap sebagai orang pertama yang mengetahui bahwa bumi itu bulat. Juga dianggap sebagai filsuf-filsuf pertama yang mengetahui bahwa bumi itu memiliki 5 zona iklim, dan juga mengetahui bahwa bintang timur dan bintang barat itu sama, atau kini dikenal sebagai Venus. Kemudian Pythagoras bersama filsuf-filsuf lainnya meneliti lagi tentang bumi, poros bumi, yang akhirnya mereka mengetahui
pada abad ke-5 sebelum Masehi bahwa bumi itu berporosentris. Fakta ini disetujui oleh para cendekiawan di masa Yunani kuno tersebut. Thales dari Miletus adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah fisika barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama dan Thales disebut sebagai bapak filsafat. Hal ini dikarenakan Thales mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Sebagai perintis matematika dan filsafat Yunani, dalam waktu senggangnya, Thales mempelajari astronomi dan geometri. Banyak hal yang telah dihasilkan Thales, salah satunya yakni mengemukakan proporsi yang dikenal dengan teorema Thales, yaitu lingkaran dibagi dua oleh garis yang melalui pusatnya yang disebut dengan diameter. Thales ketika berbicara tentang garis, lingkaran, dan bentuk-bentuk lainnya dengan cara membayangkan atau abstrak. Hal lain yang dilakukan Thales yakni mengukur tinggi piramida dengan mengukur tinggi bayangan dengan menggunakan tongkat. Menentukan setahun adalah 360 hari, serta mengukur jarak kapal di laut dengan cara proporsi atau membadankan bentuk segitiga. Dan yang paling mengagumkan adalah kemampuan dalam meramalkan dan menentukan kapan terjadinya gerhana matahari adalah hal terhebat yang dapat dilakukan oleh Thales. Pada tahun 609 sebelum Masehi, Thales berhasil melakukan prediksi mengenai terjadinya gerhana matahari. Kemampuan Thales meramalkan gerhana ini tentu tidak lepas dari peran ilmu astronomi yang berkembang di Babilonia. Orang-orang Babilonia lebih dahulu mampu meramalkan kapan terjadinya gerhana, khususnya gerhana bulan. Mereka membuat kalender dan menetapkan siklus terjadinya gerhana itu sendiri. Thales dikabarkan mempunyai kalender dari Babilonia, sehingga sangat mungkin kalender inilah yang menjadi alasan dan petunjuk Thales dalam meramalkan gerhana matahari. Selain itu, Thales juga berpendapat bahwa alam semesta adalah air. Air sebagai prinsip dasar segala sesuatu adalah pernyataan dari Thales, yang menyatakan bahwa air adalah pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Thales juga menyatakan bahwa alam semesta adalah sebuah bola air raksasa tempat bumi berada di dalam gelembung. Hal ini didasarkan pada keadaan bumi yang mengembang di atas permukaan air, dan di atas bumi terdapat sekumpulan air yang menjadi sumber datangnya hujan yang menimpa bumi. Benda-benda langit melayang di dalam air alam semesta dan bergerak sebagaimana ditunjukkan oleh pengamatan. Thales juga mengemukakan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Menurut Thales, bahan dasar dari segala sesuatu adalah air. Kabut memberikan kehidupan bagi segala sesuatu, bahkan panas itu sendiri berasal dari kelembapan. Segala macam benih memiliki kodrat kelembapan. Air merupakan asal dari hakikat benda-benda yang lembab, dan air merupakan objek komando di kalangan dewa-dewi benda. Dasar pemberian nama planet-planet. Yang pertama, Merkurius. Planet Merkurius berasal dari nama Dewa Merkuri dalam mitologi Romawi kuno. Dewa Merkuri merupakan dewa pembawa pesan. Dewa Merkuri bergerak sangat cepat. Oleh sebab itu, karena pergerakan planet Merkurius dalam mengelilingi matahari, maka planet Merkurius dinamakan Merkurius. Yang kedua, Venus. Planet Venus berasal dari nama Dewi Romawi kuno. Dewi Venus merupakan dewi kecantikan
yang berhubungan dengan keindahan dan kesuburan. Penamaan planet Venus merupakan karena keindahan yang tampak dari bumi. Kemampuan menyerap cahaya matahari yang membuatnya planet ini sangat terang. Yang ketiga, bumi. Penamaan bumi berhubungan dengan Dewi Gaia. Dewi Gaia merupakan dewi penjaga alam semesta, pemberi kesuburan dan kehidupan. Penamaan bumi atau tanah berhubungan dengan Dewi Gaia diyakini karena bumi merupakan tempat kehidupan manusia. Yang keempat, planet Mars. Nama Mars diambil dari dewa perang Romawi. Mars adalah dewa yang disembah oleh tentara Romawi. Penamaan Mars karena kemerahannya. Merah dalam mitologi Romawi saat itu berkaitan dengan darah dan perang. Yang kelima, Jupiter. Jupiter adalah raja para dewa Romawi. Raja para dewa ini dikatakan memiliki postur raksasa, sehingga planet terbesar dalam tata surya dinamakan Jupiter. Yang keenam, Saturnus. Saturnus adalah dewa pertanian, keadilan, dan kekuatan bagi bangsa Romawi. Dewa Saturnus merupakan dewa yang dilambangkan sebagai pembawa gandum dan sabit. Tidak mengherankan jika planet ini dinamakan Saturnus karena cincin es berlapis yang mirip dengan seseorang dengan membawa sabit. Yang ketujuh, Uranus. Dewa Uranus dalam mitologi Yunani berarti dewa langit. Wujud planet ini yang berkabut diyakini sebagai alasan diberi nama dengan dewa langit. Dan yang kedelapan, Neptunus. Dewa Neptunus merupakan dewa air dan laut bagi bangsa Romawi. Planet Neptunus dipenuhi dengan air es beku. Diyakini sebagai alasan diberi nama sebagai Dewi Air. Percobaan Galileo menentang Aristoteles. Aristoteles mengajarkan benda yang berat jatuh lebih cepat ketimbang benda yang enteng. Generasi-generasi cerdik saat itu pandai dalam menelan filosofi tersebut. Tetapi Galileo mencoba dulu benar atau tidaknya pendapat tersebut. Lewat serentetan eksperimen, dia menyimpulkan bahwa Aristoteles keliru. Yang benar adalah baik benda berat maupun benda enteng memiliki kecepatan yang sama, kecuali sampai pada batas pengurangan kecepatannya karena pergeseran udara. Mengetahui hal ini, Galileo mengambil langkah lebih lanjut. Dengan hati-hati, dia mengukur jarak jatuhnya benda pada saat ditentukan dan mendapatkan bukti bahwa jarak yang dilalui benda yang jatuh adalah berbanding seimbang dengan jumlah detik kuadrat jatuhnya benda. Penemuan ini memiliki arti penting tersendiri. Bahkan lebih penting dari Galileo berkemampuan menghimpun jumlah percobaannya dalam matematik. Apa saja penemuan Archimedes? Yang pertama, sekrup Archimedes atau pompa sekrup merupakan sebuah mesin yang digunakan untuk memindahkan air dari tempat rendah ke kolam irigasi. Yang kedua, Architonere merupakan meriam bertenaga uap. Yang ketiga, cakar Archimedes. Cakar Archimedes merupakan senjata kuno yang digunakan untuk mempertahankan daerah laut dari kota Syracuse oleh serangan amfibi. Dan yang keempat, hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut.
Rumusnya FA atau tekanan Archimedes sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali volume benda yang dicelup. Implementasi peninggalan peradaban Yunani kuno di Indonesia. Yang pertama, Olimpiade. Olimpiade pertama diadakan di Olimpi pada 776 sebelum Masehi. Lomba yang diadakannya yaitu lari, gulat, lempar cakram, lempar lembing, tinju, dan lain-lain. Meski mengalami penurunan karena Yunani berpindah ke Romawi, tetapi Olimpiade berhasil diadakan di berbagai negara. Hingga saat ini, di Indonesia pun selalu mengadakan Olimpiade dalam tingkat apapun, baik dalam sains maupun olahraga. Yang kedua, arsitektur. Arsitektur Yunani kuno adalah karya arsitektur yang dihasilkan oleh orang berbahasa Yunani atau Helenik, yang budayanya dikembangkan di berbagai daratan di Yunani. Karya arsitektur Yunani kuno terkenal dengan ciri khasnya yaitu kuil-kuil. Kebanyakan merupakan bangunan reruntuhan, tetapi masih sebagian yang utuh. Gaya arsitektur inilah yang dikembangkan di Indonesia hingga saat ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.